Eh, saya menyapa semuanya dengan sapaan surgawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum." Malaikat akan masuk di semua pintu-pintunya, pintu-pintu surga Aden itu dan menyapa, "Salamun alaikum." Salamun alaikum. Jadi saya menyapa semuanya dengan sapaan salamun alaikum. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, para peserta Zoom database Al-Quran, Hisabul Jumal yang sama berbahagia. Bikulli tahiyati wa bikulli sa'adati. Kullu amin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah Zoom kita lanjutkan, Zoom rutin kita. Pak Ubu dan Ibu Amalia, selamat datang di dalam Zoom kita ini. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini, melihat aktivitas kita ini sebagai bentuk tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 9, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan dengan membesarkan dan menguatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya kalamullah dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini dituntut ya bagi orang-orang beriman, bagi siapapun yang beriman untuk membesarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Jadi bersungguh-sungguhlah dengannya, dengan Al-Quran, dengan maksimal ya, kesungguhan yang maksimal. Jadi mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi Allah Maha mengetahui bahwa kebanyakan orang sebenarnya tidak beriman. Wa ma yu'minu aksaruhum, kata Allah, balhum musyrikun. Jadi kebanyakan manusia itu tidak beriman, kata Allah. Bahkan mereka itu musyrik. Mereka itu mensekutukan kalamullah. Mereka itu mensekutukan Al-Quran. Seolah-olah ada yang sama dengan Al-Quran. Jadi, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan apa namanya nih, memberikan penegasan, memberikan kode bahwa Al-Quran adalah sebuah keagungan. Jadi Yasin wal Quranil Hakim. Jadi saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melihat upaya kita ini sebagai bentuk tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, sebagai bentuk membesarkan Al-Qur'an dan menguatkan Al-Qur'an. Ada banyak orang hari ini mempercayai segalanya, tapi Al-Qur'an tidak. Mempercayai segalanya, tetapi malah Al-Qur'an diabaikan. Dan itu bukan di kita saja ya. Rasulullah SAW akan melaporkan kaumnya, yaitu kaum Arab. Waqala Rasulullah, inna qaum ya Rob, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rob, ternyata astaga begitu ya. Jadi Rasulullah kaget waktu itu melihat ternyata orang Arab pun menjadikan Al-Quran mahjura. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi salah satu bentuk membesarkan Al-Quran adalah kita ingin mendata Al-Quran. Kita ingin membuat database Al-Quran. Jadi Al-Quran dalam bentuk data. Jadi bukan lagi Al-Quran dalam bentuk tilawah. Jadi bacaan. Insya Allah sebagaimana disampaikan pada Zoom yang lalu, hari ini tilawah kita ya, ini sudah pada level di atas rata-rata lah ya. Orang Indonesia ini benar-benar tilawahnya bagus. Baru-baru ini juga Kori Indonesia itu memenangkan musabakat tilawatil Quran internasional di Aljazair. Jadi Masya Allah lah, kaum kita ini adalah kaum yang memiliki tilawah sudah di atas rata-rata. Mengalahkan orang Arab bahkan ya.
tilawah Al-Quran kita. Akan tetapi sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar Al-Quran itu dirattil. Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Jadi datalah Al-Quran, rattillah. Jadi rattil artinya datalah, pungutlah satu-satu gitu ya. Baru bawalah ke dalam benak fuad. Jadi fuad kita ini Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuad. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita simpan dalam benak. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita simpan dalam benak, ya berapa banyak kalamullah ya, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kita simpan dalam benak. Karena itu Al-Quran mengatakan warattil. Jadi datalah Al-Quran. Di dalam database saya, admin guru ya, admin guru kita sebut admin guru ya. Jadi di dalam database guru itu ada 86.000 kosakata. Ya, ada 86.000 kosakata, dan hari ini pun admin guru sudah sepertiga Al-Quran ini. Alhamdulillah guru sudah apa namanya, sudah susun untuk menjadi kamus. Jadi susunannya sudah sedemikian rinci, sedemikian apa namanya, spesifik pengkategoriannya, layaknya sebuah kamus yang sangat detail insya Allah. Jadi dari awal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan linusabbita bihi fuadak. Jadi agar kami kokohkan benak kalian. Jadi linusabbita bihi fuadak, agar kami kuatkan benak kalian itu dengan Al-Quran. Warattilil Quran tartila, maka datalah Al-Quran itu sampai selesai, ya, sampai seumur umur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengatakannya warattilil Qur'ana tarattulan, ya. Ya, Allah tidak mengatakannya warattilil Qur'ana tarattulan, tapi Allah mengatakannya warattilil Qur'ana tartila, artinya seumur hidup. Seumur hidup kita ratil, walaupun sudah selesai kita tetap meratil itu, meratil Al-Qur'an. Jadi karena itu kita mudah-mudahan menjadi awalul muslimin ya. Jadi orang-orang muslimin yang terdepan di dalam meratil Al-Quran. Ada hari nanti di akhirat disebut dengan At-Taghabun. Ya. Ada hari disebut dengan hari At-Taghabun, di mana hari itu adalah hari di mana orang semua mengaku-ngaku. Semua mengaku-ngaku, semua mengklaim bahwa mereka yang terdepan. Ya, dan mudah-mudahan hari itu kita benar-benar benar di dalam klaim kita bahwa kitalah yang terdepan di dalam mendata Al-Quran. Kalau tilawah mah kita sudah kalah ya. Bukan kita yang terdepan. Tapi insya Allah kita mengambil peran menjadi yang terdepan di dalam mendata Al-Quran. Sampai hari ini guru belum mendapatkan database Al-Quran selain yang guru susun ini adalah sebuah karunia besar insya Allah, dan ini mudah-mudahan betul-betul menjadi dinilai oleh Allah sebagai bentuk tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Berapa orang sudah masuk nih? Ada Ustaz Anas juga. Ya, jadi itulah tadi ya. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah kami ingin menjadi yang terdepan di dalam mendata Al-Quran, dan di Yaumut Tagabun ya, di hari nanti orang mengklaim itu ya, kami ingin menjadi awalul muslimin, orang pertama, orang terdepan ya, orang terdepan di dalam mendata Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ada surah Al-Haqqah. Apa itu Al-Haqqah? Al-Haqqah. Al-Haqqah berasal dari kata Al-Haq. Al-Haq. Di dunia ini kita mengenal ada namanya Al-Haq. Ada namanya kebenaran. Orang bisa mengklaim ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran. Ya, tapi di akhirat nanti ada hari disebut Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Jadi mengalami semua kebenaran itu.
Ya, di akhirat nanti akan dimunculkan mana semua kebenaran yang pernah kalian katakan kebenaran. Hari ini al-haqqah, ya. Inilah hari di mana kebenaran itu adalah yang ada pada hari itu. Al-haqqah, kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran dan itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an fi ummil kitabi ladaina la aliyun. Di langit pun Al-Quran itu aliyun, sangat tinggi. Ya, dan bentuk meninggikannya itu salah satunya adalah mendata base Al-Quran. Jadi harapannya kita semua benar-benar ini termotivasi ya. Maksudnya sudah ditangkap lah tuh maksud dari Zoom ini bahwa guru ingin ada pendata-pendata Al-Quran. Jadi ketika ketika eh, ditanya berapa Musa, berapa Fir'aun, berapa iblis dalam Al-Quran, itu kita semua sudah mengetahuinya. Jadi guru punya pengantar, jadi ada pengantar database Al-Quran yang masih dipenerbit ya belum diterbit juga sampai hari ini karena guru masih pending dulu. Di situ semua ada tentang nama-nama, jadi tentang semua taklimat. Jadi ada database para nabi, nama-nama nabi, ada database nama yang bukan nabi, ada database nama-nama penciptaan, nama-nama makhluk, nama-nama semua di situ ada di database itu. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa segera kita terbitkan. Itu baru taklimat ya, belum lagi nanti tasyriat. Jadi di Al-Quran ada taklimat dan ada tasyriat. Jadi ada pengetahuan yang Allah ingin beritahukan kepada manusia. Jadi ada taklimat-taklimat. Jadi ada nama-nama. Jadi manusia ini semuanya, kehidupan manusia ini semua nama. Ya bahkan setiap orang itu punya nama. Jadi kita berinteraksi siapa namanya yang kita lawan interaksi. Ya itulah kehidupan kita. Manusia itu semua tentang nama. Makanya wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, karena itulah Adam diajarkan apa yang diajarkan Adam? Nama. Karena hidup kita semuanya nama. Semua nama. Ini dinamakan tidur, ini nama belajar, ini namanya Zoom. Semua adalah nama. Semua nama. Berbeda dengan kehidupan binatang. Mereka itu tidak mengenal nama. Ikan memakan ikan yang lain itu tidak perlu ada penamaan, tidak perlu ada sengketa, tidak perlu ada namanya dendam, tidak perlu ada namanya itu musuhnya anak saya. Ya, mereka mau makan ya makan saja. Mereka tidak memiliki di kehidupan mereka ada namanya. Kenapa? Kenapa? Ya, eh, di dunia kita semua adalah nama. Karena itu Allah memberi petunjuk. Allah memberikan ini namanya Az-Zolimin. Jadi nama yang awal-awal yang Allah ajarkan ke Adam itu adalah Az-Zolimin. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zolimin. Jangan kau dekati ini pohon karena kalau kau dekati kau akan menjadi zolim. Jadi zolim itu artinya mengakses yang bukan miliknya. Itu namanya zolim. Jadi zalim orang yang mengakses yang bukan miliknya disebut dengan az-zalimin. Nabi Adam semua miliknya, semua pohon miliknya kecuali pohon yang Allah larang itu makanya Allah sebut la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Bukan minal kafirin, fatakuna minal kafirin, bukan fatakuna minal kazibin, tapi fatakuna minal az-zalimin. Jadi saudara-saudara sekalian, kenapa harus didata Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu harus didata? Karena ayat-ayat Al-Quran itu fussilat. Jadi Allah katakan fussilat ayatuhu. Jadi detail itu. Jadi kalau Allah katakan mukmin itu bukan mukminin. Ya. Jadi apa bedanya mukmin dengan mukminin? Kita ini mukmin, tapi kita bukan mukminin. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila.
Ya, Allah menjamin tidak akan memberikan ruang pada orang kafir untuk mengakses orang mukminin. Ya, hari ini hidup kita diakses oleh orang-orang kafir. Ya, jadi kita bukan mukminin, kita mukmin. Ya, ya, mukmin. Tapi bukan mukminin karena kita dikuasai oleh orang-orang kafir ya. Jadi jadi mukmin bukan mukminin. Jadi Allah mengatakan fusilat ayatuhu. Fusilat ayatuhu. Jadi jadi ayat-ayat Al-Qur'an, kata-kata dalam Al-Qur'an itu dipetik satu-satu. Dipetik satu-satu sebagai sebuah kata yang detail. Jadi mulai dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas diambil satu-satu. Tidak ada namanya pengertian hanya gara-gara akar kata ya. Al-qasid dengan al-muqsitin, al-qasitu dengan al-muqsitun itu sama akar katanya tapi berbeda sekali maknanya. Al-muqsitun Allah menyukainya, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang muqsitun. Tetapi al-qasitun wa innal qasitun wa annal qasituna wa annal qasitina kanu li jahannama. Jadi orang qasit itu adanya nanti di jahanam. Jadi kita melihat betapa detailnya ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bukan cuma katanya ya, huruf-hurufnya itu. Ibrahim ya sudah dijelaskan, Ibrahim ada dengan 5 huruf, ada dengan huruf ya. Tastati ada dengan 6 huruf, tastati ya hilang gianya itu sudah berbeda maknanya, dan tasti ya hanya 4 huruf itu juga berbeda. Bahkan bukan hanya pada kata, bukan hanya pada huruf ya. Fusilat ayatuhu, detailnya ayat-ayat Al-Quran itu karena posisinya dalam kalimat itu sangat detail. Allah katakan dalam surah Al-Qasas, waja'a rajulun, jadi rajulunnya di depan. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dalam surah Yasin ayat 20 juga Allah katakan waja'a min aqsal madinati rajulun, rajulunnya di belakang. Yas'a. Jadi sama persis kalimatnya tapi rajulunnya berbeda, itu memberikan uh, makna yang berbeda. Demikian betul-betul detail. Jadi nanti dalam database Al-Quran itu tidak lupa kita berikan kolom untuk urutan kata. Karena dalam urutan kata pun ada makna yang terselip, ada makna yang tersingkap, makna yang tersirat di dalamnya, di dalam posisi-posisi kata. Jadi saya pikir ini untuk menggambarkan ya, ini ucapan guru ini ya, penggambaran guru ini sangat terbatas untuk menggambarkan keagungan Al-Quran. Al-Quran ini azim, 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 ya azim, ya uh, dia adalah uh, kalam bisifatil mutakallim. Dia adalah ungkapan yang menyifati yang mengungkapkannya, yaitu Allah. Jadi ini adalah kalamullah. Jadi karena itu menggambarkan keagungan Al-Quran ini sungguh tidak cukup ya, tidak cukup dengan kata-kata kita, itu namanya cannot part to the any language. Kita tidak bisa membahasakannya dengan bahasa apapun karena keagungannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah warattil ya, warattilil Quran tartila, datalah Al-Quran dengan tartila, bukan taratulan, tapi tartila. Data seumur-umur. Jadi seumur-umur itu kita jangan jadi muzammil. Ya ayuhal muzammil, umil layla illa qalila. Bangunlah di malam hari, ya. Bangunlah sebagian malam itu untuk meratil Al-Quran. Jadi malam-malam kita ini, kenapa ini malam? Di samping karena pekerjaan-pekerjaan biasa kalau siang itu mungkin akan menghalangi, juga memang malam itu memiliki tokoh ya, ada tokoh. Jadi ketika Allah menyuruh kita meratil Al-Quran, kapan diratil?
itu di malam hari. Inna nasyiatal lail, ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu uh, yang ada pada malam, ya. Jadi tokoh malam itu berkesesuaian dengan wahyu. Jadi ini menjadi maklumat. Jadi Al-Qur'an ini turunnya hatta hatta matla'il fajar. Jadi sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar malaikat pergi. Jadi ada tokoh pada malam. Jadi ada tokoh pada malam, maka lakukanlah database ini di malam hari. Jadi malam hari itu kasihan kalau kita habiskan untuk tidur ya. Jadi tidur itu bagus. Tidur itu bagus, tidur itu eh, tidur malam itu bagus, tidur yang bertokoh ya. Tetapi kalau sepenuhnya tidur, artinya kita tidak menyisakan tokoh untuk Al-Quran ya. Jadi inna nasyatal lail huwa wat'an. Jadi ada sesuatu yang melekat ya di dalam malam itu. Wa aqwa mukila. Jadi dia bisa mengangkut ya perkataan. Dia bisa mengangkut maklumat ini ke benak, ilustrasinya begitu. Jadi kosakata ini bisa terangkut ke dalam fuad ya di malam hari. Ibarat ibarat truk-truk yang memikul holing-holing tambang itu ya, kalau malam itu holingnya kuat ya, truk yang bisa mengangkut yang banyak. Jadi ada akwam. Jadi kenapa? Nah, Al-Qur'an ini sebenarnya kaulan sakila. Jadi ini Al-Qur'an Allah sebut kaulan sakila, ini adalah perkataan yang berbobot. Jadi semua perkataan yang Allah munculkan di Al-Qur'an, baik itu perkataannya para rasul, para nabi, bahkan sampai perkataan semut, itu adalah kaulan sakila. Itu adalah perkataan-perkataan yang berbobot. Di sana ada apa namanya, tersirat ibrah ya, tersirat petunjuk ya. Misalnya saja perkataan-perkataan iblis itu perkataan berbobot sebenarnya ya. Ya perkataan-perkataan iblis berbobot untuk kita, tapi untuk dia itu adalah sebuah syatata bagi Allah. Jadi jin yang lain mengatakan innahu innahu apa, kana safihuna. Jadi jin bodoh di antara kami itu safihuna, innahu kana safihuna, jin yang bodoh kami itu telah berkata yaquluna kan ya apa yaquluna 'ala Allahi syatata, telah mengungkapkan perkataan syatata yang tidak wajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iblis itu bodoh. Jadi jin bodoh ya. Jadi para jin itu malu, di dunia mereka itu ada namanya iblis. Jadi iblis itu nama satu jin ya, nama sosok jin. Jadi iblis bukan kata iblis ya, walaupun iblis dalam bahasa lisanul Arab juga berarti apa, putus asa ya, ablasa ya, putus asa. Tetapi iblis itu nama sebuah jin. Nama jin ini jin bodohnya, jin bodoh, bukan pembesar jin, bukan tokoh-tokoh jin, bukan. Yang tokoh jin yang Allah sebutkan itu adalah ifrit. Jadi ifrit itu adalah tokoh besar jin, di mana dia beriman kepada dia adalah jin yang beriman, dan dia menawarkan apa namanya, kekuatannya kepada Nabi Sulaiman. Jadi jadi untuk membangun singgasana seperti singgasana Ratu Sabah ya, dalam waktu sebelum Nabi Sulaiman menyelesaikan apa namanya, pertemuan itu, rapat itu sebelum berdiri. Jadi ini sebuah tokoh. Jadi siapapun yang menjadi tokoh di masyarakat, ini ibrahnya, tawarkanlah kemampuanmu ya, tawarkanlah kemampuanmu, eh, tawarkanlah kekuasaanmu ya, untuk ta'awanu alal birri wat taqwa, untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi ifrit adalah jin yang sangat bersahaja, sangat sangat pembesar jin ya. Dia
tokoh besar jin, dan kata-katanya diabadikan dalam Al-Quran, karena kata-kata itu adalah kata-kata layaknya seorang tokoh, ya, layaknya seorang pembesar, yaitu menawarkan pelayanan, menawarkan bantuan. Jadi siapapun yang merasa tokoh, ya belajarlah pada jin ifrit bahwa tokoh di tengah masyarakat itu senantiasa menawarkan bantuan. Uh, Saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan? Oh iya, assalamualaikum Bapak Tisna. Jadi uh, kami ucapkan assalamualaikum. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah Al-An'am, "Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Jadi, jadi siapa yang datang, siapapun yang orang-orang beriman yang mendatangi kalian, maka ucapkanlah salamun alaikum. Jadi saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah uh, ini adalah database Zoom yang mengajak kita nantinya untuk menjadi peserta uh, pendata Al-Quran. Ya. Jadi kita bukan kori ya. Kalau peserta tilawah Al-Quran biasa disebut dengan kori Al-Quran kori. Ya, tapi kita insya Allah kita adalah peserta pendata ya, murattil Al-Quran. Jadi para pendata. Jadi biasa ada murattal Al-Quran. Sebenarnya itu tilawah juga ya. Jadi rattil itu adalah pendata, bukan lain dengan tilawah. Murattal sebagus-bagusnya murattal tetap namanya tilawah ya. Tetap namanya tilawah, dan kita ada namanya musabaqat tilawatil Quran internasional. Jadi murattil Al-Quran ini pada pendata Al-Quran. Ah, jadi ini kita sudah sampai di base 3 kan? Ya, ya kecepatan ya. Jadi uh, ini apa namanya? Ini dipasang telinga, terpasang jadi sigap, karena guru memang begitu ya, sering kecepatan 180 km per jam akhirnya ini. Jadi di Al-Quran itu ada taklimat. Jadi di Al-Quran itu ada taklimat, ada juga tasyri'at. Jadi Al-Quran itu berisikan pengetahuan akan nama-nama, apa namanya ini. Oh, ini namanya zolim, ini namanya fasik, ini namanya maksiat. Itu semua adalah apa namanya, penamaan. Jadi Al-Quran itu taklimat ya, taklimat. Taklimat itu artinya penamaan-penamaan. Jadi bukan nama-nama benda tok saja. Oh, ini rumah, ini iya, itu semua itu terjadi nama benda, nama sesuatu, ataupun nama hal. Jadi hal yang pertama yang diajarkan Adam alaihissalam itu adalah az-zolimin. Jadi janganlah menjadi orang-orang zolim. Jadi jangan menjadi orang zalim, orang yang mengakses yang bukan miliknya. La taqrabu hadhihi syajarah. Itu namanya taklimat. Jadi taklimat itu nama-nama, hidup kita ini penuh nama-nama, dan ini juga membuktikan bahwa surga Adam itu di bumi, karena di bumi semua nama-nama ada. Ada ada tikus, ada kutu disebutkan dalam Al-Qur'an, ada katak, ada belalang, ada nama-nama semua, ada gunung, ada lautan. Jadi surga Adam itu adalah surga yang penuh dengan nama-nama, ada bakteri. Di Al-Quran ada bakteri. Kalau tidak ada bakteri, di Al-Quran ada bakteri, di Al-Quran ada, semua ada. Jadi eh, apa? Inna nazzalna alaika wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai. Bukan cuma ada, bahkan ada penjelasannya. Jadi bukan cuma ada, bahkan ada penjelasannya. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu kami sudah detailkan. Jadi dengan sedetail-detailnya. Jadi itu namanya taklimat. Tasyriat ini tentang peraturan.
Jadi tentang peraturan. Di Al-Quran itu ada namanya syariat. Jadi syariat Al-Quran. Jadi syariat itu syariat apa sih? Ya syariat Al-Quran. Ada namanya tasyriat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tasyriat. Kenapa? Karena di dalam setiap perbuatan itu ada tokoh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu karena di sana ada tokoh yang kita tidak tahu. Tokoh ini berkesesuaian dengan hidup kita ya. Allah katakan istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi uh, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggil kepada lima yuhyikum, pada yang menghidupkan, yang menghidupkan jiwa kita itu ya, menghidupkan jiwa. Jadi orang yang menjalankan perintah-perintah Allah itu jiwanya itu hidup, jadi jiwanya hidup. Jadi mereka itu orang kafir gimana? Hidup juga kan? Iya, tapi mereka hidupnya itu uh, kal an'am ya. Jadi ya mereka makan kama yakulunal an'am. Mereka makan seperti binatang makan. Jadi binatang makan itu untuk raganya. Jadi tidak ada keberkahan di dalam makanan itu untuk jiwa. Jadi berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu ada keberkahan di dalam makanan sehingga yang makan raga dan juga yang makan juga jiwa. Untuk apa jiwa dikasih makan? Karena nanti eh, menjelang kematian kita, jiwa itu ada pada dua keadaan, ya. Jiwa ada pada dua keadaan uh, yang baik ya, namanya thayyibin. Jadi alladzina yatawaffawna thayyibin. Mereka yang diwafatkan dalam keadaan jiwa-jiwa thayyib ya. Ada juga namanya mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu al mutmainnah. Jadi hai jiwa-jiwa yang mutmainnah. Thayyibin dengan mutmainnah ini mampu diindra oleh malaikat. Jadi malaikat tahu kalau ini thayyibin. Ya malaikat tidak tahu itu muttaqin. Jadi makanya tidak disebut ya ayyatuhan nafsul muttaqin. Karena yang tahu bertakwa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi yang bertakwa itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Munafik itu hanya Allah yang tahu ya. Ya, bahkan Rasulullah tidak tahu munafik, jiwa-jiwa munafik. Allah katakan wa minal a'rabi haulal Madinah. Jadi orang-orang Arab di sekitar Madinah maradu alal nifak. Mereka itu berpenyakit munafik ya. Mereka itu munafiknya akut ya. La ta'lamuhum, engkau tidak tahu. Nahnu na'lamu, kami yang tahu. Kata Allah. Jadi bahkan kemunafikan tidak diketahui oleh siapapun ya, karena kemunafikan adalah tentang jiwa ya, jiwa yang tersembunyi di balik dada. Bibir bisa berkata beriman, tapi ternyata jiwa yang tersembunyi siapa yang tahu. Makanya mereka berkata dalam Al-Quran disebutkan qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Qul, katakanlah lam tu'minu, karena itu belum beriman. Ya, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Ya, karena walam yadkhul iman fi qulubikum, belum masuk keimanan dalam hati kalian. Nah, apa itu iman? Ini biasa saya juga mohon maaf ini bagaimana menyampaikan sesuatu yang kira-kira bisa bisa jadi saya tuh senang kalau mengajar juga langsung langsung ditanya karena kalau tidak biasanya ngalor gitu ke utara ke selatan ini. Karena memang Al-Quran seperti itu. Iza qara'nahu fattabi Qur'ana. Jadi kandungan Al-Quran itu memang harus diikuti di ayat-ayat yang lain. Jadi Al-Quran itu ada di awal, ada di akhir. Untuk mengetahui di awal, ketahuilah di akhir. Iya. Untuk mengetahui jadi Al-Quran itu iza qara'nahu fattabi Qur'ana. Jadi tasyriat ya, tasyriat itu jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tasyriat karena itu adalah tokoh. Jadi, kenapa orang perempuan kenapa perempuan haid tidak sholat?
karena itu ada tokoh yang tidak berkesesuaian. Jadi ini bukan sekedar tentang mahidah. Jadi tentang mahidah, tentang tempatnya haid itu ya, namanya mahidah, itu itu adalah azab. Allah katakan itu adalah penyakit, itu adalah darah penyakit. Ya, fa'tazilun nisa, maka jauhilah wanita, maksudnya uh, indal mahidah. Jadi dijauhilah mahidahnya. Jadi bukan wanita, wanita itu adalah suci. Wanita itu suci, ya. Yang tidak suci hanya mahidah, hanya tempat keluarnya darah. Apalagi itu namanya tokoh. Jadi wanita tidak sholat karena ada lagi di mahidahnya itu lagi jalan mesin yang tidak berkesesuaian dengan tokoh, tidak bisa menyerap tokoh baik. Jadi kenapa? Jadi sampai hari ini ya, sampai hari ini jarang yang mengingatkan tentang tokoh yang mesti kita serap kapanpun kita keluar dari rumah. Jadi ada namanya tokoh diserap setiap saat. Allah berfirman, wa min haitsu harasta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari manapun kau keluar, keluar dari rumah, keluar dari mobil, keluar dari kantor, keluar dari pasar, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Ya, ini perintah Allah langsung. Bukan katakanlah Muhammad kepada umatmu, tidak. Allah langsung katakan, ya wa min haitsu harasta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada tokoh yang bisa kita serap setiap saat. Tokoh ini nanti berpotensi mengukuhkan jiwa, membuat nanti jiwa di akhir hidup kita mutmainin, ya, menjadi ya ayat Tuhan nafsu al mutmainnah. Jadi itu tadi ya taklimat dan tasyriat. Taklimat dengan yang satu. Oh ya, tasyriat ya. Jadi Al-Quran ini peraturan. Jadi uh, tidak ada yang tidak dijelaskan di Al-Quran. Ya. La tas'alu an asya, kata Allah. Jangan tanya tentang sesuatu. Intu bedelakum tasukum. Kalau dikasih tahu penjelasannya itu akan membuat kalian membuat susah kalian ya. Jadi ini disampaikan waktu ayat disampaikan. Wa intas alu hina. Jadi ketika itu ditanyakan ketika tunazzal Quran, ketika diturunkan Al-Quran, itu bedalaku, maka akan disampaikan wa afa angkum, dan selain itu Allah afa. Jadi semua persoalan yang tidak disebutkan hina tunazzal Quran itu Allah maafkan. Artinya apa? Segala sesuatu sesungguhnya sudah ada tasyriatnya di dalam Al-Quran. Segala sesuatu ada peraturannya. Dan sesuatu yang tidak diatur di saat dijelaskan wahyu, itu afa angkum, Allah memaafkan. Ya kalau memang di sana ada kira-kira yang mudarat apa, itu tinggal disebut dengan nasihat. Ya aizukum, nasihat-nasihat. Rasulullah sendiri mengatakan ad-dinun nasihat. Ya, agama ini adalah nasihat mami. Karena syariat sudah dijelaskan semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada taklimat, ada tasyriat. Hari ini taklimat-taklimat ini sudah sangat banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Maksudnya sudah sangat banyak yang melenceng dari Al-Quran, sudah sangat banyak yang apa namanya lain kata Al-Quran, taklimatnya lain yang didefinisikan. Jadi bahkan Al-Quran seolah menjadi dalih ya. Kalau ada sesuatu yang ingin disesuaikan, oh, dalih. Ya. Padahal Allah katakan idza qara'nahu fattabi Qur'ana summa inna alaina bayana. Apabila ada kandungannya, ikuti di kandungan yang lain karena kami yang jelaskan, bukan kalian. Ya, bukan kalian yang jelaskan, bukan manusia yang jelaskan. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang menjelaskannya. Jadi kenapa itu di ayat-ayat Al-Quran itu penulisannya itu sangat beririsan. Karena itu bagian dari penjelasan Allah. Ya. Itu bagian dari penjelasan Allah. Al-Bai berbeda dengan Tijaroh. Ya. Ya. Jadi Al-Bai. Jadi Baiun itu beda dengan Tijaroh. Ya.
Jual beli beda dengan perniagaan. Perniagaan berbeda dengan bisnis. Ya. Uh, itu Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un. Jadi tijarah itu lain dengan baik. Iya. Wa ahallallahu bai'ah, Allah menghalalkan bai'ah, bukan Allah menghalalkan tijarah. Jadi dalam kondisi ini Allah tidak katakan tentang tijarah, Allah mengatakan tentang bai'ah. Wa harramar riba. Riba itu dalam Al-Qur'an ada pakai alif, ada pakai waw. Penulisan ini menandakan bahwa di sana ada tasyriat, ada kandungan tasyriat yang sangat detail dari Allah. Beda riba, beda ribawa, ada ribau, ribau. Ya. Jadi di dalam penulisan Al-Quran ini, ada detail yang Allah titipkan. Karena itu, jadi teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini guru. Tuan Guru, Ya, ini tidak ikut ya. modul. Iya. Ibu lagi kurang kurang fit. Salah ya. Itu mau Ini ditambah-tambah saya tokoh. baru masuk ini. Iya, saya baru masuk ini pas dengar tadi ini Pawali wajhaka syatral Masjidil Haram itu. Oh ya. Iya, itu kan mungkin apa namanya? Ketika Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram ini ketika sholat atau dalam keadaan apapun begitu. Oh ini bukan dahalta, ini kharajta. Ya. Apabila keluar dari suatu tempat, bukan masuk ke suatu tempat. Jadi ini bukan tentang sholat. Kalau sholat itu dahalta, dakhala masjid, masjid, masuk tempat sholat. Ya ini keluar ya. Wa min haitsu kharajta. Dari manapun engkau keluar, dari rumah kah, dari kantor kah, keluar dari pasar, keluar dari fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, seraplah dulu tokoh ya yang ada. Jadi Masjidil Haram itu adalah ada begini ya. Ruang dan waktu itu memiliki tokoh ya. Ruang dan waktu semua memiliki tokoh dan hanya Allah yang tahu tokoh itu. Ternyata tempat di dunia ini yang paling banyak tokohnya ini adalah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu adalah tempat yang tidak ada sama sekali kelihatan tumbuh-tumbuhan satupun, tapi ternyata mengandung tokoh yang tidak terlihat. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Jadi saya menempatkan keturunanku di daerah yang tidak ada sama sekali tumbuhannya. Di daerah yang tidak tumbuhannya itu ternyata memiliki tokoh yang tidak terlihat. Jadi tokoh yang sangat besar, di sanalah jiwa jiwa itu. Jadi ini semacam fitratullah allati fatara linnas. Ini Allah semacam fitrahkan bagi manusia bahwa semua manusia menyerap tokoh dari Masjidil Haram. Jadi makanya setiap keluar dari sesuatu itu kita harus itu tokoh setiap saat. Ada tokoh yang setiap hari, ya maksudnya setiap hari 5 kali, yaitu tokoh sholat. Jadi sholat juga itu adalah tokoh. Dia adalah perbuatan yang mengandung tokoh, jadi menyerap tokoh ketika dilakukan. Jadi sholat itu adalah menyerap tokoh. Ya, makanya Allah katakan sholat itu harus khusyuk dan sholat itu harus kunut. Ya, Maryam disuruh waknuti fi sholatika. Jadi semangatlah dalam sholat karena sholat itu sedang menyerap tokoh. Allah melarang kita sholat kalau masih kacau pikiran dan perasaan, masih kacau, jangan dulu sholat. Allah katakan la taqrabus sholat wa antum sukaro. Jangan kamu sholat kalau masih kacau pikirannya karena ini mau menyerap tokoh. Jadi hatta tak lamuna mata kulun, sampai kalian bisa tahu apa yang kalian ucapkan dalam sholat. Jadi itu ya. Jadi ini perintah langsung dari Allah dan Allah tidak mengatakan kul, tidak ada kul di situ. Jadi saya ingin sampaikan bahwa
Fardu dan wajib itu berbeda ya. Jadi fardu itu adalah perintah langsung dari Allah. Itu namanya fardu. Faridatan minallah. Fardu itu adalah perintah langsung dari Allah. Allah yang tahu bahwa ini tidak bisa tergantikan. Fardu itu tidak tergantikan. Jadi fardu itu tidak tergantikan. Kalau wajib tergantikan, itu tidak langsung dari Allah, bisa lewat Rasulullah. Katakanlah kepada umatmu, ini, itu namanya wajib. Kalau kalau dari Allah langsung namanya faridah. Faridatan min Allah. Al-Quran datang dari langsung dari Allah. Allah katakan innallazi farada alaikal Quran. Surah An-Nur adalah surah yang Allah turunkan, Allah fardukan. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Jadi itu fardu. Jadi tentang menghadap ke kiblat itu fardu. Setiap kita keluar itu fardu. Ya, fardu menghadap ke kiblat, dan ini seolah-olah tidak pernah terbahas karena ayat ini lewat dalam tilawah, tidak tertadaburi, tidak teratil ya, tidak diangkut dalam benak bahwa di sana ada perintah fawalli. Fawalli. Fawalli artinya seandainya kita menghadap timur, maka balikkan, balikkan badannya, fawalli. Seandainya kita menghadap ke timur, balikkan. Seandainya kita menghadap kiri, hadapkan ya. Hadap kanan, hadap kiri. Jadi ada ini dalam Al-Qur'an ya, Allah tidak melupakan Allah tidak mengalfakan satu apapun. Tibyana likulli syai' ma faratna fil kitab min syai'. Kami tidak mengalfakan. Jadi hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, balik kiri. Ini ada nih. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kalau menghadap timur berbalikan dengan Ka'bah, ya maka keluar dari satu tempat fawalli, balikkan badannya, hadapkan ke kiblat. Fawalli wajhaka, wajah itu bukan wajah, ya ini banyak wajah kalau bahasa Indonesia nih, tapi wajhaka artinya bagian depan, bagian depan. Ini wajah tu wajahia, saya ini wajah tu artinya menghadapkan bagian depan. Ini wajah nih, ya paha, dada, muka, ini namanya wajah. Ya, wajah tuh. Ini wajah tuh, wajah ya. Ini lisanul Arab. Ya kalau wajah ya wajah ini. Ya. Jadi bukan balik ya. Kawali wajahkah, balikkan wajahmu. Ya bukan, tapi hadapkan hadapan kita. Maksudnya tidak membelakangi. Jadi itu ya. Silakan. Langsung saja kalau ada yang bertanya, kebetulan masih moderatornya masih berhalangan, masih sangat sibuk, Pak Dokter masih sangat sibuk. Jadi Zoom kita ini eh, langsung langsung saja. Pak Sutisna silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi kembali ya ke database ya. Jadi ini Zoom kita ini database, semuanya diharapkan berminat ya, bersiap, bersedia untuk mendata Al-Quran. Sekali lagi ini kata-kata di Al-Quran ini adalah kata-kata pilihan ya. Ini bukan bahasa Arab, ini lisanul Arab. Ini terlisankan setiap kata ini, sudah terlisankan setiap kata. Jadi kata ini sebagai produk jadi, bukan bentukan. Jadi ini bukan ilmu saraf. Kalau ilmu saraf bentukan kata, ya kata dibentuk menjadi kata yang lain. Kalau ini sudah fusilat ayatuhu watamat kalimatur rabbika. Allah katakan final kalimat ini final. Watamat kalimatur rabbika sidqan wa adla. Ini final dan ini benar dan ini adla. Maksudnya ini membangun, ini tegak, ini kalimat ini tegak, adla ya. Jadi adla itu artinya tegak ya. Allah katakan allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menyempurnakanmu, dan Allah yang membuatmu tegak. Jadi kita itu tegak. Kita itu manusia itu tegak. Kalau makhluk-makhluk yang lain itu merangkak. Mereka itu tidak tegak. Jadi kalau gajah itu yang besar itu tidak tegak. Ya, itu merangkak.
Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa tegak kecuali kita. Kita ya, tidak ada hewan. Ular itu bisa tegak kepalanya saja. Iya, kita ini tegak seperti tongkat, berjalan, berlari, kita tegak. Ya, namanya fa'adalah. Jadi, watamat kalimat rabbika sidqan wa adla. Jadi eh, kata-kata dalam Al-Quran itu seumpama tongkat yang kita petik-petik satu-satu sesuai dengan kata itu. Kalau Allah katakan auzubillah ya auzubillah. Kalau Allah katakan auzubirabbi ya auzubirabbi. Jadi apa bedanya auzubillah dengan auzubirabbi? Ya, itu berbeda. Ini adalah kata-kata final dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita angkut semua dalam database. Jadi database guru itu ada 86.000 kata, 86.617 kata. Kemudian kita konversikan dalam Hisabul Jumal. Saya perlihatkan ya, ini karena katanya waktu nih. Jadi saya perlihatkan sekali lagi tentang database Al-Quran. Ini jadi Al-Quran kita ini ayat-ayatnya kita buat dalam bentuk database sehingga setiap kosakata jadi semua boleh dimulai dibuat ya. Semua diharapkan bisa bersedia dan siap untuk menyusun mulai dari surah Al-Fatihah. Setiap kata nih Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi semua di Al-Quran itu sudah terdata. Jumlah huruf di Al-Quran ini ada 325.968 menurut database guru. Dan silahkan bikin dan di sana kita akan mungkin bisa saja berbeda jumlahnya nanti. Jadi ini mufradat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seterusnya kemudian hisabul jumalnya dibuat di sebelah kanannya. Na'budu ini 50 70 24. Nah, seterusnya sampai Wanas, minal jinnati Wanas. Semua ada ya sampai minal jinnati Wanas. Minal jinnati Wanas ya. Jadi 325.000 dengan kosakata 86.715 di database ini. Ayat 6.234 ayat. Jadi kalau misalnya kita mencari nanti kata misalnya al-jannah, kata surga, tinggal yang kita filter di sininya. Jadi alif, lam, di huruf ketiga, al-jannah, ja 3, nun 50, al-jannah, H5. H5, jadi langsung muncul al-jannah. H5, ada kata lain yang muncul ini karena ada alif. Oke. Ini terfilter semua. Al-jannah dalam Al-Quran ada 56 kali al-jannah. Dan berikut ayatnya di surah mana, ayat berapa, semua lengkap. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa disusun. Kira-kira ada yang di seputar yang ditanyakan seputar ini database.
Alhamdulillah database ini memudahkan guru untuk menyusun kamus. Cuma kamus Al-Quran ini belum di launching ya. Jadi guru sudah menyusun kamus Al-Quran yang sementara menyusun ya kamus Al-Quran yang sangat detail insya Allah semua kosakata Al-Quran 86.000 kosakata Al-Quran itu ada dalam kamus kita. Apalagi kira-kira teman-teman sekalian yang ingin dipertanyakan terkait masalah uh, database Al-Quran. Ini Zoom yang ketiga ya. Bro, Ya, apa eh, ketika apa namanya kosakata misalnya seperti khalaqa. Nah, ini kan kata-kata khalaqa ini kan banyak mungkin mungkin berapa kali diungkapkan di dalam Al-Qur'an mungkin mungkin ratusan mungkin. iya, iya, iya. Dalam ungkapan khalaqa ini misalnya kan di beda-beda tempat, beda-beda Ya, posisi. Nah, dalam pengungkapan arti dan maknanya apakah mungkin berbeda gitu? iya. Eh, Khalaqa ini bisa memiliki arti yang berbeda ya. Jadi pertama khalaqa ada khalaqamin ya. Jadi di Al-Quran itu ada khalaqamin. Jadi ada min ya. Jadi khalaqa itu artinya menciptakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya khalaqa. Tapi fatara itu tidak ada min ya. Fatir itu artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi di Al-Quran ada surah Fatir dan tidak ada surah Khalik. Jadi ada surah Fatir, tidak ada surah Khalik. Khalaqah jadi berbeda. Jadi khalaqah ada khalaqah min ya. Jadi ada juga khalaqali. Jadi ada namanya khalaqah min, ada khalaqalakum. Jadi di di tataran di tataran makna kita harus mengambil apa namanya siak ayat ya, arah ayat. Jadi kalau Allah menceritakan tentang misalnya penciptaan, biasanya Allah akan berbicara tentang khalaqamin dari bentuk ke bentuk yang lain. Kalau yang penciptaan itu adalah untuk peruntukan, Allah mengatakan khalaqalakum maafis samawati wa fil ard. Khalaqalakum. Jadi ada khalaqamin, ada khalaqali. Ya. Jadi ini adalah sunayat Al-Qur'an. Jadi bukan pada posisinya ya kalau khalaqa ya. Jadi berbeda dengan misalnya tadi rajulun ya. Kalau rajulun itu karena posisi. Wajah rajulun dan min aqsal madinati yas'a, kemudian di ayat Yasin wajah min aqsal madinati rajulun. Rajulunnya terakhir dengan rajulun di awal. Itu memberikan makna yang berbeda karena posisi. Jadi ada laki-laki itu disebut laki-laki satu-satunya ya karena memang dia terdepan dan ada namanya laki-laki yang umum disebut ya itu penjelasannya ya sunayat-sunayat Al-Quran. Jadi ini database ini akan mengantarkan kita pada melihat pola pengungkapan di Al-Quran. Jadi ayat yang sama itu tidak mesti menjelaskan makna yang sama. Seperti insya Allah besok malam kita akan membahas tentang apa namanya parenting. Di surah Luqman ayat 5 dan di surah Al-Baqarah ayat 5 ada ayat yang sama persis ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ya. Di surah Luqman juga ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ini sama persis ayatnya tetapi maknanya berbeda. Maknanya berbeda karena di surah Al-Baqarah itu mengharuskan dua ayat sebelumnya, sementara di surah Al-Luqman itu cuma satu ayat sebelumnya. Jadi surah Luqman kita lihat surah Luqman. Jadi walaupun ayat itu di Al-Quran ya, jadi ayat di Al-Quran itu sejatinya tidak berulang, tidak ada ayat yang berulang.
Yang ada adalah mereka datang, ayat itu datang dengan makna yang berbeda. Jadi dalam surah Luqman ayat 5, jadi ada lagi, ada lagi. Jadi pertanyaan itu tadi ya. Jadi khalaqa berbeda dengan fatara, khalaqa berbeda khalaqalakum dan khalaqamin. Ya. Insya Allah ya, jadi saudara sekalian besok malam insya Allah di pertemuan kedua, pertemuan akhir. Jadi di setiap Zoom kita ini kita akan membahas tentang parenting untuk menganalisa ayat-ayat yang kita akan menghadirkan dua surah antara surah Luqman dengan surah Yusuf alaihissalam. Jadi gambarannya Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan para nabi dan anak-anaknya, akan tetapi dalam hal parenting, ya dalam hal parenting Allah menghadirkan seseorang bukan nabi, bukan rasul, dan dinobatkan menjadi nama surah yaitu Luqman, ya untuk memberikan petunjuk terkait dengan parenting. Jadi Luqman bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah hadirkan karena aspek parenting. Ya, di ayat surah Luqman, uh, di ayat-ayatnya di sana ada pesan-pesan Luqman kepada anaknya, ada pesan-pesan Luqman kepada anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih kecil anaknya, maksudnya aspek parentingnya. Sementara di surah-surah tentang para nabi yang lainnya tidak terdapat pesan-pesan seorang bapak ya terhadap anaknya layaknya sebuah pesan-pesan pendidikan. Nah, di parenting ini surah Luqman dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ma farratna fil kitab min syai'. Allah tidak mengalpakan dalam Al-Qur'an apapun ya, apapun, dan apalagi hal-hal yang besar seperti pendidikan atau parenting ya. Dan Al-Quran menghadirkan Luqman di dalam hal parenting. Insya Allah bisa kita bahas besok. Insya Allah. Ada lagi Pak Padan? Eh, sedikit apa namanya? Oke, tadi mungkin dari kalimat, mungkin dari siaknya bisa kita mengerti sedikit. Tapi kalau kata ar-rasul, Rasul. ya kata ar-rasul dari kata arsala ya mungkin ya. Kata ar-rasul ini. Kemudian nabi dari annaba atau bagaimana itu? Makanya kemudian apa bedanya itu apa namanya? Apakah dari eh, yang lebih perincinya mungkin dari Rasul, kemudian Nabi itu, sedangkan itu kan sama-sama berita gitu. Apa yang apa namanya yang membedakan di situ dari Al-Qur'annya, dari kalimatnya atau ta'rifnya begitu Tuan Guru? Oh iya iya. Jadi seluruh yang ada di Al-Quran ya, ini harus kita pahami, seluruh yang ada di Al-Quran ini adalah lisanun Arab ya. Jadi ini sudah terlisankan oleh orang Arab. Kecuali ya, jadi kan semua sunai ya. Kecuali yang ada ma'adaraka. Kecuali ma'adaraka. Allah katakan wa ma'adaraka itu artinya kalian tidak pernah tahu ini. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu sudah terlisankan. Kecuali yang ma'adaraka. Ma'adaraka. Al-Hutama itu orang-orang orang Arab tidak pernah melisankan tentang Al-Hutama, tentang Al-Qari'ah, tentang Al-Haqqah, tentang Lailatul Qadar tidak pernah dilisankan. Yang lain itu semua pernah dilisankan. Jadi Nabi dengan Ar-Rasul itu terlisankan. Jadi orang Arab memang sudah sebut itu nabi-nabi itu orang Arab sudah dengar, sudah lisankan karena nabi-nabi itu sudah masuk di dalam dalam bahasa sosial ya. Jadi orang-orang di luar bahasa masyarakat. Jadi
Di orang luar Arab, para ahli kitab itu sudah menceritakan tentang nabi-nabi, tentang rasul, jadi mereka sudah mendengarnya dan mereka melisankan. Tentang bedanya, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jadi Al-Quran membedakannya, ya ayuhan nabi ini tentang sosoknya. Jadi nabi itu adalah sosok yang sangat mulia. Jadi sosok manusia yang sangat mulia. Ta'rifuhum bisimahum. Jadi kita akan mengetahui karena jadi para nabi itu memang kita mengetahui bisimahum. Jadi karena sifat terjang mereka itu memang mereka itu khuluqin azim. Mereka berakhlak yang azim. Mereka itu azim memang akhlaknya. Jadi wa inna kala ala khuluqin azim itu tentang nabi bukan tentang rasul. Tentang nabi, sosok nabi itu wa inna kala ala khuluqin azim, engkau memang berakhlak, sungguh berada di atas akhlak yang azim. Jadi para nabi ini 11-12 di dalam akhlak mereka ini. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang memiliki sedikit pun kejahatan di dalam hati mereka. Mereka ini pada saat yang sama seluruh manusia itu 50-50 lah, jahat dan takwanya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpah wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan bagaimana menyempurnakannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ajarkan kejahatan dan ketakwaan. Jadi 50-50 lah. Tapi para nabi tidak ada dalam jiwa mereka itu nihil jahatnya ya. Jadi sangat nihil. Adapun Rasul ini tentang jabatan. Di tentang jabatan. Dia Rasulullah SAW itu menjadi Rasul di usia 40 tahun. Jadi uh, ini tentang ya ayuhar rasul balik apa ma anzalallahu ilaika. Jadi wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi Rasul adalah penyampai Al-Qur'an. Rasulullah dicitrakan oleh Bunda Aisyah sebagai Al-Qur'anu yamshi, Al-Qur'an berjalan. Al-Qur'an berjalan. Dia jadi Al-Qur'an di masa Nabi itu tidak ada yang tercetak seperti Al-Quran kita ini. Jadi jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran dalam bahasa Nabi itulah Al-Quran, dan itu sangat berbeda dengan bahasa lisan Arab. Jadi di antara kata-kata Rasulullah dan kata-kata Al-Quran itu beda. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha. Ini adalah kata-kata yang memiliki timbangan syair yang dalam lisan Arab itu bukan kata-kata sehari-hari. Jadi wan nazi'ati gharqa ini beda dengan saya mau pergi ke pasar. Ini berbeda, ini kata yang apa namanya, yang memiliki timbangan-timbangan syair gitu. Ini kata-kata yang sangat agung, dan itu dibawa oleh sosok yang berkapasitas sebagai rasul. Jadi wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi dia tidak bicara atas keinginan pribadinya, itu adalah wahyu. Jadi dulu para sahabat itu selalu bertanya, kalau ada perintah Rasul itu, ini dari engkau atau dari wahyu? Nah, kalau dari engkau, tunggu. Iya, kamu manusia biasa. Nama anak basyarum mislukum. Ya, jadi Nabi itu manusia biasa, sosok manusia biasa. Tapi Rasul dia adalah petugas, petugas wahyu, bukan petugas partai, petugas wahyu, petugas menyampaikan wahyu. Jadi itu ya ayuhar Rasul, ya ayuhar Nabi. Sampai hari ini kaum muslimin sangat sulit membedakan mana Nabi, mana Rasul. Ya, tadabburilah Al-Quran. Jadi di sana beda Muhammad sebagai Nabi dan beda Muhammad sebagai Rasul. Iya. Jadi atiullah wa atiur Rasul. Ya, atiullah wa atiur Rasul. Ada juga wa atiullah wa Rasul. Apa bedanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ada hidup, Allah katakan wa atiullah wa atiur Rasul.
Tapi ketika Rasul telah wafat, Allah katakan wa atiullah war rasul. Jadi ikut taatilah Allah dan ikutilah taatilah Rasul walau Rasul sudah wafat. Ya, karena wa'alamu anna fikum Rasulullah. Jadi ketahuilah bahwa di tengah kita itu ada Rasulullah, itu ada ada tugas yang dia bawa di Al-Qur'an. Jadi ini Rasul, ini yang dibawa oleh Rasul. Jadi wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Teman-teman sekalian, ini mungkin sudah sampai waktunya mungkin. Ada lagi? Bu Amelia silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau Nabi itu fungsional, kalau Rasul itu jabatan. Uh, Kalau Nabi itu manusia biasa. Innama innama ana basyarum mislukum. Jadi Nabi itu manusia biasa. Bedanya dengan manusia umumnya adalah itu tadi fujurnya itu. Jadi dia memang manusia yang tidak. Jadi dia bukan fungsional, Nabi ini manusia seperti dia berjalan di pasar-pasar, dia menikah, dia beranak pinak. Jadi dia makan, manusia biasa. Jadi manusia dia mendapat giliran. Jadi Rasulullah SAW ini tidak diciptakan diberi giliran hidup setelah Nabi Adam atau setelah Nabi Ibrahim. Tidak, dia mendapat giliran hidup di uh, di masa masa tidak lama setelah apa namanya peristiwa Al-Fil, tahun gajah. Jadi pernah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan langit ya, menggerakkan burung menghantam uh, apa namanya? Ashabul Fil ya. Sedikit lagi, Tuan Guru, Ya ya, silakan silakan. yang masalah Nabi ini sebelum agak jauh ya. Iya. Nabi ini kan manusia biasa. Nah, apakah terbatas yang disebut hanya yang disebutkan di Al-Quran saja, ya seperti yang dimaklum oleh masyarakat ini yang ada 25 itu. Apa hanya sebatas itu saja? Atau setelah pasien Nabi Isa, itu kan ada pasien kekosongan tuh. Nah, apakah ada nabi-nabi itu yang diutus oleh Allah gitu? Uh, ini Diperlihatkan ya. bukan? Jadi yang pertama dipahami dulu ini Al-Quran lisanul Arab, artinya semua pernah dilisankan oleh Arab. Jadi nabi-nabi ini yang dikenal oleh lisanul Arab. Jadi eh, banyak sekali nabi. Allah katakan jadi walikulli qaumin lahu nazir. Di semua kaum itu punya nazir, punya nabi lah. Ya, setiap kaum. Tetapi ini tidak terlisankan oleh orang Arab. Jadi yang dilisankan oleh orang Arab ini adalah, dan ini Al-Quran lisanul Arab ya. Jadi ini dulu ya, bahwa Al-Quran itu lisanul Arab, artinya memang terlisankan. Jadi nabi-nabi yang ada di Al-Quran itu adalah nabi-nabi yang memang terlisankan oleh orang Arab. Artinya ini nabi-nabi yang ada di pagar-pagar Arab. Nabi-nabi yang ada di pagar-pagar Arab. Jadi yang dekat dengan Arab. Nabi-nabi yang jauh mungkin ada di Jepang, mungkin ada di Indonesia dulu ya. Yang tidak sampai terlisankan oleh orang Arab itu tidak disebutkan. Jadi wa minhum man qasasna, jadi ada di antara mereka yang kami kisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Kenapa? Karena belum terlisankan oleh orang Arab. Jadi semua nabi terlisankan. Kemudian yang kedua, setelah Nabi Isa alaihissalam tidak ada lagi nabi ya. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya, saya adalah Rasul kalian, saya membenarkan tidak ada Rasul kecuali Ahmad. Jadi setelah Nabi Isa tidak ada Nabi, tidak ada Rasul kecuali Ahmad, Muhammad. Jadi itu ya, jadi kita tidak
yang bebas istilah-istilah yang masuk dalam pemahaman, ya akan tetapi yang disebutkan nabi-nabi dalam Al-Quran itu adalah bilisanin Arabiyyin mubin. Itu dengan lisan, maksudnya sudah dilisankan oleh orang-orang. Jadi orang Arab tahu Nabi Nuh. Orang Arab ini tahu Allah, tahu tahu Nabi Nuh, tahu semuanya. Iya, bukan orang Arab ini bukan, ya. Jadi itu mungkin ya. Jadi 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 Al-Quran ini bilisanin Arabiyyin. Seandainya seandainya bahasa, jadi tidak ada disebut yang tidak dikenal oleh orang. Ini dikenal liyubayyina lahum. Jadi kama arsalna wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Jadi Rasul itu tidak diturunkan kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyina lahum, agar jelas bagi mereka. Semua yang ada di Al-Quran jelas, ya. Jelas bagi kaum Arab. Karena itu Al-Quran Allah katakan, innahu lazikrul laka wa liqaumika. Ini pengingat milikmu dan milik kaummu. Milik Arab ini Al-Quran ini, karena lisannya. Semua yang disebutkan di situ itu itu akrab dengan lisan mereka. Jadi hanya saja mengapa Al-Quran itu banyak apa namanya mubham sekarang, ya, banyak yang samar, karena hiduna mereka menggali selain dari Arab. Oh ya guru, berkaitan dengan tokoh mungkin di Indonesia ini, ya, jadi ini tokoh ya, jadi teman-teman sekalian kembali dulu ya, bahwa database ini mudah-mudahan kita bersiap itu nanti akan pak semua database itu. Jadi tokoh disebut Al-Quran itu berapa kali? Iya, semua lafaz-lafaz Al-Quran ini adalah lafaz-lafaz final dan fix. Ya, tidak bisa ditukar dan tidak bisa diganti. Kapan ada ditukar tempat, itu rusak seluruh Al-Quran. Kapan diganti dengan kata yang lain, itu rusak seluruh Al-Quran. Karena itu kita data satu bisa satu kata, kita konversi ke angka Hisabul Jumal sesuai abjad Hisabul Jumal. Jadi abjad Hisabul Jumal ini kemarin sudah kita terangkan, akhirnya kita tidak terangkan lagi tentang abjad Hisabul Jumal. Itu menjadi pengkonversi dari semua kosakata agar mudah kita filter di dalam Excel. Jadi waktu kita sudah lewat ini. Mudah-mudahan ini berkah dan mudah-mudahan ini menjadi pembuktian upaya kita membesarkan dan menguatkan Al-Quran. Jadi Rabbana fashhad, ya, saksikanlah ya Allah kami ini tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, kami membesarkan dan menguatkan Al-Quran sebagai taklimat dan tasyriat satu-satunya, wallazina amanu bima nuzila ala Muhammad. Jadi dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, surah Muhammad ayat 2. Ini semoga menjadi mengukuhkan benak kita bahwa Al-Quran azim, Al-Quran karim, Al-Quran majid, Al-Quran indah, Al-Quran agung. Ya, bisifatil mutakallim, mensifati yang menurunkannya. Sampai di sini dulu teman-teman ya, karena waktu juga. Insya Allah kita sambung besok untuk penjelasan parentingnya. Insya Allah besok untuk penjelasan database-nya saya anggap kita sudah paham dan tidak ada yang peserta yang baru ya. Kita sudah dari database Al-Quran semuanya sudah melihat langsung. Jadi insya Allah besok penjelasan tentang parenting yang akan mengangkat tentang Luqman dan Nabi Yakub alaihissalam. Sampai di sini dulu. Kullu syukran lakum jami'a. Kullu lailatin wa antum bi khair. Uh, uh,
Sallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kecepatan Pak Upi ya. Menjelaskannya gimana? Terlalu cepat. Ini kita rekam ini nanti akan menjadi file kita insya Allah untuk YouTube. Jadi file kita file yayasan ya. Mudah-mudahan nanti file ini bisa jadi insya Allah setiap minggu tidak ada halangan, mudah dimudahkan kita terus adakan Zoom. Mudah-mudahan ada yang baru ya, ada peserta-peserta baru. Iya. Tapi mulai sudah ini nanti dievaluasi bagus ya. Diperiksa mungkin nanti database-nya ini sudah sampai di mana. Jadi kita coba targetkan sampai 100 orang lah pendaftar Al-Quran. Dari database nanti itu kita aja untuk Sunnah Al-Quran dan bahkan penyusun kamus. Jadi umat ini akan bangkit Al-Quran kalau banyak penyusun kamus-kamus Al-Quran. Database penyusun kamus Al-Quran. Jadi di mana-mana nanti semua bicara Al-Quran. Ya, sampai ketemu insya Allah besok. Oke, bro.